Halo teman-teman Rosa Delima, apa kabar? 2 bulan ya, kita tidak bertemu, tidak ada pertemuan rutin juga, terasa juga. Kangen ya, mau ketemu ya. Lah karena keadaan yang vakum seperti ini, kemudian kondisi COVID-19 ini kedepannya sampai berapa lama kan kita tidak tahu. Lalu apakah selama itu kita akan vakum? Harus ada terobosan, harus ada usaha untuk kita bisa berkomunikasi. Maka link ini diadakan agar kita bisa bertemu ya, bertemu dalam tanda kutip. Memang untuk sementara yang terjadi adalah satu arah seperti ini. Tetapi baiklah, di dalam keterbatasan kita lakukan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Semoga link ini bermanfaat bagi kita semua. Nah, sebagai start awalnya hari ini, nanti Ibu Gweni, pembina kita ini akan merefresh kembali, ya, direview kembali sedikit tentang Dominikan Awam itu apa, lalu chapter Surabaya seperti apa, lalu Rosa Delima itu adanya kapan dan kenapa diadakannya, ya. Untuk start awal seperti itu. Nah, ini yang paling membutuhkannya adalah teman-teman yang baru masuk, yang waktu itu istilahnya aspiran. Baik, kita segera bertemu dengan Ibu Gweni, dan bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar ini, tidak ada salahnya kita mendengar lagi, belajar lagi. Istilah kerennya enrichment. Begitu ya, teman-teman? Shalom teman-teman Rosa Delima, apa kabar? Salam kangen ya, udah lama kita nggak ketemu. Sejak COVID ini rasanya sudah 3 pertemuan kita lewati, tanpa kita bisa saling ketemu, tanpa bisa saling sapa. Tapi kami percaya bahwa ikatan kami semua ini tetap terjaga sampai sekarang. Namun untuk lebih merasa kita saling dekat, makanya hari ini kita mencoba untuk mengadakan acara link ini. Semoga dengan ini yang akan kita lakukan secara rutin mungkin akan bisa sedikit mengurangi rasa kangen kita di masa COVID ini. Seperti yang disampaikan Bu Flor, ya memang kita punya teman-teman postulan yang mungkin baru ikut 2 kali pertemuan, sehingga mungkin saatnya juga kita mulai refreshing sedikit. Apa itu Dominikan Awam, apa itu Dominikan. Sebenarnya pada saat kita mulai bertemu dengan teman-teman satu persatu di rumah, sudah banyak yang saya sampaikan mengenai Dominikan Awam. Tapi mungkin saat ini ya kita refresh lagi lah. Siapakah Dominikan Awam itu? Dominikan Awam adalah sekelompok orang-orang awam yang berniat bersatu untuk mengikuti teladan Santo Dominikus. Ya itu aja sih sebenarnya. Dan kenapa kita mau ikut Santo Dominikus? Ya karena kita tahu Santo Dominikus sudah memberikan suatu jalan di mana kita bisa mencari apa yang kita cari selama kita hidup, yaitu surga. Jadi demikianlah mulai ada Dominikan Awam. Mungkin saya bisa sampaikan bahwa Dominikan Awam ini dibentuk oleh Romo Adrian pertama. Itu sebenarnya sudah sejak tahun 2011 di Redemptor Undi. Berjalannya waktu, ya sudah ada yang profes, ada yang profes kekal. Dan dengan terbentuknya profes kekal itu, di Surabaya sudah mulai bisa terbentuk yang namanya chapter Thomas Aquinas. Nah di sini kita tahu atau kenal semua siapa presiden kita. Ingat ya teman-teman ya, orang yang tinggi besar itu loh, siapa namanya? Pak Welem. Ya. Nah dengan adanya ranting di Rosa Delima ini, mungkin perlu saya sampaikan juga kenapa sih lahirnya
Rosa de Lima. Sejak 2012, Bulani dan saya itu setiap pertemuan harus berangkat dari timur ke barat. Yang mula-mula ditempuh hanya 20 menit, 30 menit sejak tahun 2012. Lama-lama 1 jam pun nggak nyampe kita. Sehingga akhirnya ya terpikir juga, gimana ya kalau kita punya komunitas Dominikan awam di Surabaya Timur. Nah, pada saat itu kita bertemu, ya terus terang masih ibu-ibu sih semua. Karena itu kita pakai nama Santa Rosa de Lima. Karena ya pendirinya adalah ibu-ibu. Dan itu terjadi sejak bulan Agustus 2017. Berarti sudah hampir 3 tahun berlalu. Dan dengan berlalunya 3 tahun ini, ternyata apa yang kita bangun di timur ini bisa berkembang dengan pesat. Kita sudah sekarang mempunyai hampir 30, ya di komunitas kita sekitar 30 yang terdiri dari postulan, yaitu kalian teman-teman postulan ini, novis, dan bahkan sudah ada yang profes 1. Nah, harapan saya tentunya ke depan, meskipun kita mengalami vakum dengan adanya COVID ini, ya gimana ya, saya harapkan kita masih tetap bisa saling kenal, saling menyapa, saling sayang satu dengan lain. Meskipun adanya keterbatasan ini, kita harapkan kita tetap bisa bersatu. Ya saya dengar juga teman-teman ada yang kesusahan, ini kok nggak ada acara apa-apa, gimana? Nah, dengan adanya itu timbul ide untuk mengadakan link ini. Memang link ini sifatnya satu arah. Ya, jadi kita belum bisa melakukan komunikasi 2 arah. Tetapi saya rasa ini tetap bisa membantu kita untuk kita bisa ya saling bertemu dalam link ini. Tentunya ini bisa ditindaklanjuti kalau misalnya ada yang mau bertanya atau mau yang mau tanya ofisinya itu gimana, mungkin bisa acara seperti ini kita berovisi. Siapa aja yang mau untuk ofisi, yang sudah mampu, yang sudah pintar-pintar itu novis, profes, mungkin bisa juga merekam ofisi sambil teman-teman postulan juga mulai belajar. Karena ofisi adalah doa dari Dominikan, sehingga ya saya harapkan semuanya tentu bisa atau mau belajar ofisi ini. Nah, mungkin juga acara yang lain, yaitu acara studi. Mungkin Bu Flo bisa bawakan suatu tema atau materi pada acara-acara link seperti ini. Yang lain yang mau mungkin share nanti dalam masa tindak lanjut setelah ini mungkin juga bisa dilakukan. Ya, ini adalah perdana. Hanya ini yang bisa kami lakukan saat ini. Tapi harapannya bisa mendapatkan support dari teman-teman semua, sehingga kita bisa melanjutkan acara ini, kita tetap bisa ketemu untuk menghilangkan rasa kangen. Jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin berikutnya lebih mendalam mengenai apa itu Dominikan awam, apa aja tugas seorang Dominikan awam. Sebenarnya Dominikan awam itu hanya satu. Kalau kamu adalah seorang guru, jadilah seorang guru Dominikan. Kalau seorang dokter, ya nyapa dokter kita juga ya, di mana dia sekarang tetap bisa menjadi seorang dokter yang Dominikan. Sebetulnya intinya cuma itu. Sarannya banyak, mungkin yang sudah tahu ada 4 pilar dan lain-lain yang nanti akan bisa kita berikan di acara-acara berikutnya. Mungkin sebagai perdana, ini yang bisa saya sampaikan sebagai salam kangen dengan teman-teman semua. Saya di sini juga menyapa teman-teman postulan yang mungkin bisa saya sebutkan satu-satu. Siapa ya? Suryani dan Pak Herman, ada Yulia dengan Pak Bambang, ada Pak Kasen, Pak Hendra, Pak Ivan, terus ada Eli, dan mungkin tidak bisa sebutkan semua, tapi salam teman-teman, dan saya harapkan teman-teman tetap bisa mempunyai semangat Dominikan. Kita akan
akan lanjut pasti. Meskipun COVID ini menghadang kita nggak boleh berserah, kita harus tetap semangat. Semangat teman-teman RDA semua. Salam. Engkau berdoa dalam kesedihan, engkau berserah dalam derita, mawar di halaman penghiburanmu, merendah iman sumber hidupmu. Rosa, 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 mawar dari lima, engkau pelindung kami yang masih bersiara. Rosa, rosa, engkaulah mawar yang sejati, doamu kami rindukan selalu. Pantang puasa kegemaranmu, bakti sesama kemurahanmu, hatimu kaya bergelimang kasih, hidup untuk Tuhan pilihanmu. Rosa, 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 mawar dari lima, engkau pelindung kami yang masih bersiara. Rosa, rosa, engkaulah mawar yang sejati, doamu kami rindukan selalu. Teman-teman, itulah lagu yang judulnya Santa Rosa de Lima. Kalau teman-teman memperhatikan lirik lagu ini, lirik ini menggambarkan kehidupan dan siapa itu Santa Rosa de Lima. Kehidupannya dia seperti apa, sejarah hidupnya teman-teman bisa mendapatkannya di YouTube. Tetapi lagu ini adalah inti dari kehidupannya dia, dan kita yang mempunyai pelindung Santa Rosa de Lima perlu meneladani hidup beliau. Nah, untuk perdana ini teman-teman, sekian saya tutup dengan lagu Santa Rosa de Lima karena kita memiliki pelindung Santa Rosa de Lima. Semoga step kecil di awal ini akan membawa kita semakin lama semakin berkembang di dalam kerendahan hati dan berkembang dengan baik. Semoga Santa Rosa de Lima, Santo Thomas Aquinas, Santo Dominikus selalu mendoakan kita dan Tuhan menyertai kita selalu. Amin.